Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati dimanapun kita berada, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari siapkan hati kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya beri tema saksi dusta. Kita melihat Amsal 24 ayat 28. Demikian firman Tuhan, jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Saya baca di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah menjadi saksi terhadap orang lain tanpa alasan yang patut. Janganlah juga berdusta mengenai dia. Satu lagi dalam salinan firman Allah yang hidup. Janganlah menjadi saksi untuk memfitnah sesamamu yang tidak bersalah. Mengapa berdusta tentang dia? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saksi dusta itu sama dengan sumpah palsu. Ya, orang yang bersumpah palsu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata dusta berarti perkataan yang tidak benar, perkataan bohong. Nah, dengan demikian saksi dusta atau sumpah palsu berarti berbohong atau mengatakan hal yang tidak benar tentang seseorang. Dan hal itu juga sama dengan memfitnah orang itu. Di dalam 10 hukum Allah atau kita kenal 10 perintah Allah, ya, hukum yang ke-9 dengan tegas melarang seseorang bersaksi dusta atau bersumpah palsu tentang sesamanya. Coba kita lihat Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bersumpah palsu tentang sesama kita. Dari perintah ini kita lihat Tuhan sedang menuntut kita untuk memiliki kemurnian hati. Hati yang murni, yang bersih, hati yang tanpa motivasi untuk merugikan orang lain. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya. Mereka akan mengenal Allah. Ya, orang yang murni hatinya, yang bersih hatinya, yang tidak ada dusta di dalamnya. Dikatakan mereka akan mengenal Allah. Mengenal Allah berarti mengenal kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Dan kita akan hidup dari segala kebaikan Allah. Dari setiap apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Karena hati yang murni, hati yang bersih, tanpa ada dusta, tanpa ada kepalsuan adalah kebenaran Allah. Dan kita sedang melakukan kebenaran Allah. Nah, kalau menjadi saksi dusta berarti kita sedang melakukan apa? Kehendak iblis. Dan orang yang melakukan kehendak iblis akan mendapat hukuman dari Tuhan. Kenapa itu adalah kehendak iblis? Di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis adalah bapa segala dusta. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Yang dia lakukan adalah kehendaknya sendiri. Kejahatan, perbuatan gelap. Oleh sebab itu ketika orang hidup sebagai saksi dusta, memberi saksi palsu, dia adalah orang yang sedang melakukan kehendak iblis di dalam hidupnya. Dan hal itu akan mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Nah, kita lihat mengapa orang bisa menjadi saksi dusta atau bersumpah palsu. Yang pertama, orang bisa menjadi saksi dusta dan memfitnah sesamanya biasanya karena kebencian dan ingin balas dendam.
Contoh kita lihat di dalam Alkitab ada Yusuf. Ya. Yusuf adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ia dirugikan sehingga ia masuk di dalam penjara. Ya. Dia difitnah, ya. Dituduh hal-hal yang tidak. Ya. Ya. Karena istri dari Potifar ingin tidur dengannya, ya. Ingin melakukan persetubuhan dengan Yusuf. Tapi karena Yusuf hidup dalam kebenaran, dia menolak. Dan hal itu mendatangkan kebencian bagi istri Potifar, sehingga dia memfitnah Yusuf. Dia ketika suami datang pulang ke rumah, dia memberi kesaksian palsu. Ya. Dia bersaksi dusta. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Yusuf. Dan hal itu merugikan Yusuf, yang pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya benar, itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf, proses yang sedang dia alami. Tapi dari hal ini kita lihat, ya, apa yang disampaikan oleh istri Potifar merugikan Yusuf. Ini saksi dusta, kesaksian palsu tanpa fakta, ya, yang merugikan seseorang. Yang kedua, mengapa orang bisa menjadi saksi dusta atau bersumpah palsu? Saksi dusta juga terjadi karena suapan, dibayar, ya, ada bayaran. Sehingga orang rela membuat pernyataan-pernyataan palsu di hadapan publik. Atau dalam pengadilan misalnya. Hanya untuk apa? Menghalangi keadilan. Supaya tidak terjadi keadilan. Dengan memfitnah orang yang tidak bersalah, dan mendukung orang yang bersalah, membenarkan orang yang bersalah, mempersalahkan orang yang benar. Itu banyak terjadi bahkan di bangsa kita. Kita tahu seperti apa ketika orang sudah disuap, ya, sudah dibayar, dia akan melakukan fitnah, dia akan bersaksi dusta, pokoknya dia sudah dibayar, sudah mendapat bayaran. Mau orang itu yang difitnah itu mau dimasukkan ke dalam penjara, dibunuh atau diapakan, ya, dia nggak peduli. Dia sudah dibayar dan dia siap untuk bersaksi dusta. Dia siap menyatakan, ya, pernyataan-pernyataan yang palsu. Ya. Orang dirugikan, yang terpenting bagi dia adalah bayaran. Ya. Nah, kita lihat menjadi saksi dusta berarti juga melakukan ketidakadilan terhadap sesamanya. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Karena Dia adalah Allah yang adil. Dalam setiap perbuatannya, Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil terhadap umatnya. Apa yang Tuhan lakukan semua adalah keadilan. Itu sebabnya Dia cinta kepada keadilan. Kalau orang tidak hidup dalam keadilan, dia memfitnah, bersaksi dusta, ya, bersumpah palsu, itu sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan atas orang tersebut. Ya. Kita percaya dia juga pasti akan menerima dari setiap perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati keadilan Allah kalau kita sendiri berlaku tidak adil, merugikan orang lain dengan kesaksian dusta, sumpah palsu kita, hanya karena ingin balas dendam, hanya karena bayaran dari kejahatan, supaya kita melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Jemaat GPD El Shaddai Magelang, mari firman Tuhan hari ini mengajak kita di dalam Amsal 24 ayat 28. Janganlah menjadi saksi terhadap orang lain tanpa alasan yang patut, tanpa fakta. Kita memberi kesaksian palsu, kita bersaksi dusta. Jangan berdusta mengenai dia. Jangan menjadi saksi dusta terhadap sesama kita. Perkataan-perkataan tanpa fakta yang hanya merugikan, mencelakakan orang lain. Yang Tuhan mau adalah kejujuran. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Karena hal itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kebenaran firman Allah. Dan biarlah setiap kehidupan kita mau melakukan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi orang lain, bagi keluarga kita. Dalam pekerjaan kita tetap semangat, karena hanya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah dalam keluarga dan dalam pekerjaan lain-lain, Bapak Ibu dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang menasihati kami untuk tidak bersaksi dusta, untuk tidak ada kepalsuan dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang mau kami memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang adil dalam segala sesuatu. Kami tidak ingin orang lain dirugikan karena perkataan-perkataan kami yang tidak ada faktanya. Itu sebabnya Tuhan, tuntun terus kami dengan firman-Mu, perbaharui setiap hati kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan di hari-hari ini. Mungkin mereka sedang mengalami masalah, persoalan. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan beri kemenangan dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah hanya kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan, diberkati usaha pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.